sebuah buku yang perlu kita fahami, ya, terutama dalam itlaqul kitab atau launching book itu biasanya tidak lepas membahas 3 hal. Ya, yang pertama adalah ya, tentang maudhu'nya buku, ya, temanya buku. Dan yang kedua yaitu tentang thariqatuhu, ya, yaitu sistematika penulisan, ya, atau istilahnya metodenya apa yang dipakai dalam penulisan ini. Dan yang ketiga adalah ahdafu, ya, target-target yang ingin disampaikan oleh penulis. Ya. Tema 7 buku ini adalah tema Al-Quran. Ya. Al-Quran sebagaimana kita ketahui, ya, bahwa semua yang berkaitan dengan Quran pasti Allah membuat istimewa. Ya. Quran adalah kalamullah, ya, man rabbuna. Kita tahu keagungannya. Kemudian Allah mengutus malaikat, memilih malaikat yang membawa wahyunya adalah malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada manusia yang juga paling mulia, yaitu Rasulullah SAW. Pada saat menurunkan juga di malam yang paling baik, yaitu Lailatul Qadar. Ya. Dan siapapun yang oleh Allah telah dipilih menjadi Al-Quran, maka ia adalah pilihan ahlullah wa khassatuh. Maka Al-Quran setiap berkaitan dengan apapun, menyentuh apapun, maka semuanya akan menjadi istimewa. Maka ini yang juga kita pilih, yang menjadi tema buku ini adalah Al-Quran. Metodenya atau thariqahnya dalam penulisan, di sini kita menggunakan ardhul adillah. Jadi kita banyak menekankan kepada penyampaian dalil. Ya, karena buku ini kita tulis tidak hanya sekedar buku yang dibaca, tapi ini nanti menjadi buku pelajaran untuk durus, ya, harian, baik untuk program-program tahfidz maupun program-program pendidikan Islam secara umum. Jadi teorinya di sini atau metodenya yang kita pilih adalah penyampaian dalil dan juga di situ tafhim al-faedah wal hikmah. Jadi dalil itu ada faedah dan hikmah yang kita sampaikan, terutama di dalam penyampaian. Jadi nanti mungkin insya Allah bisa dilihat, nah di sana banyak dalil, banyak tema-tema yang tidak terlalu banyak pembahasan, karena nanti akan kita sampaikan di durusnya atau kajiannya. Sehingga dalam sabuknya ini tertulis, ya, ikuti durus kajian lengkapnya di channel YouTube Manazil Ilmi. Kemudian menginjak berikutnya yang ketiga, yang terakhir tentang target-target dari buku ini. Bisa kita lihat buku yang pertama, itu targetnya ada di cover belakang. Ya, kita tulis di cover belakang, buku ini memberi pemahaman pentingnya menghafal Al-Quran agar bisa hidup dengan Al-Quran. Yang mana intinya buku ini akan membedah bahwa manusia itu penuh dengan kekurangan, kelemahan, ya, yang itu memerlukan acuan atau pedoman yang paripurna, dan tidak ada lain, itu adalah Al-Quran. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Maka ini akan menjawab, sehingga dengan buku ini kita harapkan tadi, ya, bisa memahami betapa pentingnya menghafal Al-Quran. Setelah memahami pentingnya hafal Al-Quran, menginjak buku yang kedua, ya, yang berjudul Fadlul Quran wa Ahli, keutamaan Al-Quran dan Ahlul Quran. Tujuan buku ini kita tulis adalah memberi kesemangatan untuk menghafal Al-Quran agar bisa selalu bersama Al-Quran. Setelah tahu, memahami pentingnya, agar termotivasi untuk menghafal, nah kita tuliskan ini. Yang mana di sini akan, ya, berisikan 35 dalil dari Al-Quran maupun Al-Hadis maupun ucapan ahli ilmu yang memotivasi bahwa Al-Quran itu mempunyai keutamaan, ya, keistimewaan untuk pribadinya, keluarganya maupun masyarakatnya. Ini akan dibahas di dalam buku yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, setelah termotivasi untuk menghafal, kita dengan buku Sab'u Khutuwat li Hifdzil Quran, 7 langkah menghafal Al-Quran, tujuan kita yaitu memberi pengarahan agar mudah dalam proses menghafal Al-Quran. Karena setelah termotivasi, kadang mungkin mentoknya dengan kesulitan menghafal. Maka dengan kita sajikan dalam buku ini, yang singkat ini, dengan hanya 7 langkah. Jadi menghafal Quran cukup melakukan, ya, 7 langkah saja. Tidak perlu 100 langkah. Jadi kalau kita tulis 100 langkah sudah takut duluan.
Jadi hanya 7 langkah saja. Silahkan melangkah 7 kali, selesai. Kemudian yang keempat, setelah sudah proses di dalam menghafal Quran, ya, untuk bagaimana istiqomah, ya, selalu tekun, nah, kita sampaikan di sini sofahat min hayatil huffaz, lembar kehidupan penghafal Quran, yang tujuannya yaitu memberi panutan agar mengetahui bagaimana hidup bersama Al-Quran. Sehingga dengan cerita-cerita yang ada di dalam ini, baik membacanya mereka, mendengarkan mereka pada Quran, memahami, menghafal, mengtadabburi, mengamalkan, mengajarkan, ini kita kisahkan di sini untuk membuat ya, motivasi tetap bertahan sampai selesai. Kemudian yang kelima, setelah ya, berhasil menghafal, kita harapkan dengan buku kelima, yaitu Bina'ul Insan bi akhlaqil Quran, membina insan dengan akhlakul Quran, yang tujuannya di balik bukunya kita lihat memberi pendidikan agar mempunyai akhlak sesuai Al-Quran. Bagaimana ya, Quran itu tercontohkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga di sini ya, kita akan sampaikan ya, sumber-sumber akhlak dari Al-Quran yang itu akan memunculkan semua akhlak yang baik. Kemudian menginjak buku yang keenam, Taujihatul Aba lil Abna anil Hayati ma'al Quran, bimbingan orang tua pada anak tentang hidup bersama Al-Quran. Tujuan buku ini adalah memberi bimbingan agar dalam kehidupan selalu bisa merealisasikan nilai-nilai kemuliaan Al-Quran. Maka di sini akan kita sitir ya, taujihat, bimbingan para nabi, anbiya, para sahabatul asfiya, para sahabat nabi, para khulafa, ya, para udama, para ulama, para fuqaha, termasuk hukama dan udaba. Ya, kita kumpulkan di buku yang ke-6. Sehingga di situ ada contoh bagi orang tua bagaimana membimbing putra-putrinya selalu ya, istiqomah dengan kehidupan Al-Quran. Dan terakhir, buku yang terakhir, kita menulis As-Su'ada wal Asqiya fil Quran. Orang yang bahagia dan orang yang celaka dalam Al-Quran. Nah, di sini berisikan 35 ya, orang yang bahagia dan 35 orang yang celaka dalam Al-Quran. Jadi totalnya 70. Kita tuliskan ini tujuannya memberi panduan dalam menempuh jalan kehidupan agar sesuai dengan petunjuk Al-Quran sehingga memperoleh kebahagiaan. Jadi buku ini kita harapkan menjadi panduan hidup. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina